Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asmayani Siregar dengan NIM 210501010126 kelas 203 PJJ Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berbentuk video dengan mengambil materi dari pembahasan perkuliahan dengan judul Anger Management. Menurut kalian nih, apa sih anger management itu? Anger management yaitu pengelolaan emosi, khususnya emosi marah, atau bisa juga disebut dengan suatu tindakan untuk mengatur pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif, serta dapat diterima secara sosial, sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Tipe-tipe marah. Tipe-tipe marah di sini ada dua, yaitu dalam anger management. Tipe-tipe marah itu ada dua, yaitu marah ke dalam atau anger in, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Terus yang kedua itu ada marah keluar, yaitu anger out, yaitu suatu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Terus kalau di sini dia ada cara mengekspresikan rasa marah. Yang pertama itu ada repression, yaitu kita mengalami perasaan marah tetapi cepat untuk bisa melupakan amarah tersebut. Terus yang kedua itu ada displacement. Displacement di sini itu dimaksud seseorang atau bahkan diri kita sendiri yang menyalurkan rasa marah mereka dengan cara mereka sendiri. Misalnya itu dengan menulis, memasak, atau pergi jalan-jalan, atau tidur. Kalau saya sendiri kalau lagi marah tuh biasanya tuh makan atau bahkan bawa diem. Controlling di sini kita dapat mengontrol tuh rasa marah kita terhadap seseorang atau kepada diri kita sendiri. Terus ada yang namanya suppression. Ini kita memiliki rasa marah, tetapi rasa marah itu tidak bisa kita keluarkan. Dia bisa terendam di dalam diri kita sendiri. Kalau hal seperti ini sebenarnya itu tidak baik buat kita. Karena jika kita memendam suatu marah, itu pasti akan nyesek di hati kita dan itu nggak akan bakalan bisa keluar. Terus ada quick crash, yaitu penekanan perasaan marah dengan tanpa proses verbal atau fisik atau emosi marah yang akhirnya bisa merubah itu menjadi suatu kesedihan. Excessive goal concentration, ketika marah kita langsung merespon nih dengan tegas terhadap sesuatu hal yang membuat kita tuh marah gitu. Terus yang terakhir itu ada overreaction, yaitu rasa marah yang kita miliki tetapi kita dapat merusak bahkan menyakiti fisik kita sendiri. Kalau cara seperti ini tidak baik ya, karena semarah-marahnya kita jangan sampai tuh kita menyakiti diri kita sendiri ataupun orang lain. Terus aspek pengelolaan marah. Yang pertama itu ada mengenali emosi marah yang terlihat dari denyut nadi terasa kencang, jantung berkeras, rahang terasa kaku, otot menjadi tegang, sekujur tubuh terasa panas, mengepal, tinju berjalan cepat-cepat, gelisah, tidak bisa beristirahat, atau duduk dengan tenang, berbicara dengan lebih cepat atau keras, berpikir akan mengamuk atau balas dendam dan lain-lain. Mengendalikan amarah agar tidak dikuasai amarah. Itu maksudnya tuh meredakan amarah dengan cara menenangkan diri sendiri. Setelah individu marah sepertinya itu menyendiri, bisa pergi menyendiri, pergi jalan-jalan yang cukup jauh dari rumah, atau berlatih olahraga secara efektif, atau melakukan metode-metode relaksasi seperti menarik nafas dalam-dalam dan pelemahan otot-otot untuk mengungkapkan marah secara aktif, itu mengungkapkan perasaan marahnya secara jujur dan tepat tanpa melukai perasaan orang lain. Terus di sini juga ada faktor yang mempengaruhi anger management. Itu bisa dari keluarga kita sendiri atau dari lingkungan sosial kita atau tempat kita bekerja. Kalau aku sendiri sih nggak tahu ya, tergantung sih. Biasanya kalau aku kesal itu atau marah itu biasanya sering terjadi di lingkungan aku.
Ya bisa juga sih dari keluarga juga bisa, terus bisa juga dari tempat kerja. Ya kalau dari tempat kerja sih biasanya kalau misalnya amarah itu atau rasa kesal atau seperti apa tuh biasanya aku hanya membawa diam dan ya udah habis itu aku pergi untuk menenangkan sedikit pikiran, eee, mungkin untuk kembali lagi mungkin udah hilang rasa amarah itu. Teknik pengelolaan emosi amarah, ada namanya, CARE, yang dimana C-nya sendiri adalah commitment to change. Maksud dari commitment to change ini yaitu individu yang bermasalah dalam hal mengelola kemarahannya haruslah mempunyai sebuah komitmen yang kuat untuk mengubah dirinya. Yang A-nya itu ada awareness of your early warning signs. Dengan mengenali tanda-tanda peringatan tersebut, awal kemarahan seseorang bisa lebih sungguh-sungguh memegang kendali atas tindakan kemarahannya. Tanda-tanda kemarahan dapat dilihat dari fisiologis, tingkah laku, dan kognitif. Dan R-nya itu relaxation. Relaxation yaitu relaksasi otot, indera, dan kognitif. E-nya itu adalah exercising self-control with time out, yaitu di mana waktu jeda adalah waktu di mana individu menjauhi situasi atau orang yang memprovokasi kemarahan selama waktu jeda individu terlihat dalam suatu kegiatan yang bersifat berlawanan. Dengan kemarahan seperti relaksasi, olahraga, jalan-jalan, atau dengerin musik. Anger management berdasarkan Hans Esterts, yaitu ada ekstravensi, yaitu orang dengan tipe ekstravensi cenderung dapat mengelola emosinya dengan baik karena orang dengan tipe kepribadian ini memiliki sifat sociable dan periang. Terus kalau untuk yang kedua itu ada neuroticisme, yaitu orang yang memiliki tipe neuroticisme cenderung mempunyai anger management yang rendah karena memiliki trait emosional, tetapi cenderung melampiaskan emosi amarahnya dengan impleksi, yaitu marah ke dalam sehingga dia dapat cepat murung atau merasa berdosa dan tertekan. Terus kalau yang ketiga itu ada di psikotisme. Orang-orang yang memiliki tipe psikotisme cenderung memiliki anger management yang sangat rendah karena memiliki trait tidak empatik. Terus apabila dia marah, tentu dia akan melampiaskan kemarahannya itu dengan cara berapi-api atau bisa melampiaskan kemarahannya itu dengan orang lain. Baiklah, sekian dulu presentasi atau tugas UAS yang saya sajikan. Apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Ibu dosen saya minta bimbingannya lagi untuk bisa ke depannya lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun ujian yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.